Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu diskusi materi tentang sejarah Al-Quran, sejarah penghimpun dan pembukuan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Rizka Ramawati dengan NIM 20206101103 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Fatihatu Tirosati Nurul Ulya dengan NIM 20206101112 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Eni Nur Hamidah dengan NIM 20206101124 sebagai pemateri ketiga. Materi pertama yaitu sejarah Al-Quran. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak turun sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ataupun selama 23 tahun. Di mana menurut pendapat yang kuat menjelaskan bahwa 13 tahun ketika berada di Mekah dan 10 tahun berada di kota Madinah. Hal ini dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Dimulai sejak beliau memasuki usia 40 tahun. Ini merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang memasuki masa tua dan ummi untuk menerima risalah bagi umat manusia. Risalah yang disampaikan dengan perantara malaikat Jibril dengan surat pertama yang disebut surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika disampaikan ayat pertama dengan lafaz Iqra yang artinya bacalah. Penyampaian risalah yang disampaikan secara berulang-ulang yang pada akhirnya mampu dilakukan Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi dalam menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan, di antaranya yang pertama, malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Yang kedua, wahyu datang kepadanya seperti gemerincinya lonceng. Cara inilah yang dirasa paling berat oleh Nabi. Yang ketiga, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi dengan wujud aslinya. Hal ini tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Najm ayat 13-14. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Al-Quran Surah An-Najm ayat 14. Inda sidratil muntaha, artinya, yaitu di sidratil muntaha. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah atau disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Dan yang kedua, periode sesudah hijrah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Periode pertama, pada permulaan turunnya wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, dan hanya berperan sebagai Nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Sampai pada turunnya wahyu yang kedua, barulah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Dengan adanya firman Allah, wahai yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-2. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 24. Periode kedua, sejarah turunnya Al-Quran pada periode kedua terjadi selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan Jahiliyah. Kelompok oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsip penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah ketika itu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran. Selain itu, turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat. Al-Quran Surah Yasin ayat 78-82.
Materi yang kedua akan disampaikan oleh Fathihatul Dirasati Nurul Uya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathihatul Dirasati Nurul Uya dengan NIM 20206101112. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait sejarah penghimpunan Al-Quran. Sejarah penghimpunan Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, di masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, di masa Utsman bin Affan. Pada sejarah penghimpunan Al-Quran di masa Nabi Muhammad, Rasulullah adalah penghafal Al-Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber hukum. Banyaknya para sahabat yang menghafal Al-Quran tidaklah mengherankan, karena pertama, secara tradisi mereka sudah terbiasa dan terlatih menghafal, terutama menghafal syair-syair dan garis keturunan. Kedua, mereka sangat mencintai Al-Quran. Ketiga, fasilitas tulis-menulis masih sangat terbatas. Media yang dipakai kala itu memang sederhana sekali, bahkan seadanya. Faktor-faktor yang mendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi antara lain: A. Memperbanyak hafalan, baik Nabi maupun sahabat. B. Mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna, karena mengandalkan hafalan saja tidak cukup. Karena di antara mereka ada yang lupa atau telah wafat, sedangkan tulisan akan tetap terpelihara. Sementara itu, penulisan Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul dalam satu tempat saja, tetapi terpisah. Hal ini dikarenakan proses turunnya Al-Quran saat itu masih berlangsung, sehingga terdapat kemungkinan ayat yang turun di belakang menghapus redaksi atau hukum ayat yang turun sebelumnya. Karena adanya penertiban ayat-ayat dan surat-surat, sehingga sistematika penulisan Al-Quran tidak disusun menurut kronologi turunnya, tetapi menurut keserasian antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oleh karena itu, terkadang surat yang turunnya lebih akhir berada di depan, dan sebaliknya ayat yang turun awal berada di belakang. Yang kedua, sejarah penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq berawal dari inisiatif Umar bin Khattab. Umar khawatir akan banyaknya para penghafal yang gugur dalam peristiwa seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Ma'unah. Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Semula Abu Bakar keberatan karena dikhawatirkan termasuk perbuatan bid'ah, sebab Rasul tidak pernah memerintahkan perbuatan tersebut. Tetapi Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa perbuatan tersebut hanyalah meneruskan apa yang telah dirintis oleh Rasul sendiri, karena beliau telah memerintahkan kepada para penulis wahyu agar menulis semua ayat yang turun. Abu Bakar menganggap bahwa seseorang yang paling tepat melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Tsabit. Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Al-Quran dengan hati-hati. Kemudian tersusunlah sebuah mushaf yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi tinggi dari sumber yang mutawir dan diterima secara ijma' oleh umat Islam saat itu. Yang ketiga, penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim dengan penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar, terutama setelah wilayah Khalifah Islamiyah semakin meluas ke bagian utara dan Afrika Utara. Umat Islam kala itu memiliki perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran sesuai dengan asal daerahnya. Utsman segera berinisiatif untuk membentuk tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Tim tersebut terdiri dari Zaid bin Tsabit sebagai ketua, dengan anggota Abdullah bin Jubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Jika mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar sudah disusun ayat demi ayat sesuai dengan urutannya yang tauqifi, tetapi surat demi surat belum disusun sesuai dengan urutannya, maka tim tersebut menyempurnakan dengan menyusun surat demi surat sesuai dengan urutannya. Setelah pekerjaan tim selesai, Utsman mengirim mushaf-mushaf tersebut ke beberapa wilayah untuk dijadikan sebagai standar.
Utsman memerintahkan agar semua mushaf milik pribadi yang berbeda dengan mushaf miliknya harus dibakar. Jika gagal dalam menghapuskan mushaf-mushaf, maka dapat memicu munculnya perselisihan kembali. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Nur Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Nur Hamidah akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses pembukuan Al-Quran. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, untuk menulis teks Al-Quran sangat terbatas, sampai-sampai para sahabat menulis Al-Quran di pelepah-pelepah kurma, lempengan-lempengan batu, dan di keping-keping tulang hewan. Meskipun Al-Quran sudah tertuliskan pada masa Rasulullah, tapi Al-Quran masih berserakan, tidak terkumpul menjadi satu mushaf. Pada saat itu memang sengaja dibentuk dengan hafalan yang tertanam di dalam dada para sahabat dan penulisan teks Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat dan tidak dibukukan di dalam satu mushaf, dikarenakan Rasulullah masih menunggu wahyu yang akan turun selanjutnya, dan sebagai ayat-ayat Al-Quran ada yang dimaksud oleh ayat yang lain. Jika umpama Al-Quran segera dibukukan pada masa Rasulullah, tentunya ada perubahan ketika ada ayat yang turun lagi atau ada ayat yang dimaksud oleh ayat yang lain. Yang kedua, periode Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar, banyak dari kalangan orang Islam kembali kepada kekafiran dan kemurtadan. Dengan jiwa kepemimpinannya, Umar mengirim pasukan untuk memerangi. Tragedi ini dinamakan Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah, yang menewaskan sekitar 70 para qori dan hufat. Dari sekian banyaknya para hufat yang gugur, Umar khawatir Al-Quran akan punah dan tidak akan terjaga. Kemudian Umar menyusul kepada Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah untuk membukukan Al-Quran yang masih berserakan ke dalam satu mushaf. Pada awalnya Abu Bakar menolak dikarenakan hal itu tidak dilakukan pada masa Rasulullah. Dengan penuh keyakinan dan semangatnya untuk melestarikan Al-Quran, Umar berkata kepada Abu Bakar, "Demi Allah, ini adalah baik." Dengan terbukanya hati Abu Bakar, akhirnya usulan Umar diterima. Abu Bakar menyerahkan urusan tersebut kepada Yaid bin Tsabit. Yaid bin Tsabit dengan kecerdasannya mengumpulkan Al-Quran dengan berpegang teguh terhadap para ufat yang masih tersisa. Dan tulisan-tulisan yang tadinya ditulis oleh Yaid akan perintah Rasulullah. Yaid sangat hati-hati di dalam penulisannya karena Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam, yang kemudian Yaid menyerahkan hasil penyusunannya kepada Abu Bakar dan beliau menyimpannya sampai wafat, yang kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab sebagai gantinya kekhalifahan. Yang ketiga, periode Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab tidak terjadi penyusunan dan permasalahan apapun tentang Al-Quran, karena Al-Quran dianggap sudah menjadi kesepakatan dan tidak ada perselisihan dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Di masa kekhalifahan, Umar lebih konsen terhadap perluasan wilayah, sehingga ia wafat, yang selanjutnya kekhalifahan jatuh ke tangan Utsman bin Affan. Yang terakhir, periode Utsman bin Affan. Di sekian banyaknya pemeluk agama Islam mengakibatkan perbedaan tentang qiraah antara suku yang satu dengan yang lain. Masing-masing suku mengklaim qiraah dirinya lah yang paling benar. Perbedaan qiraah tersebut terjadi disebabkan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan Nabi kepada kabilah-kabilah Arab dalam membaca Al-Quran menurut dialeknya masing-masing. Ufaidah bin Zaman setelah pulang dari peperangan menceritakan adanya perbedaan qiraah kepada Utsman bin Affan. Sekaligus ia mengusulkan untuk segera menindak perbedaan dan membuat kebijakan. Dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam tentang kitab suci, seperti perbedaan yang terjadi di kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang mempermasalahkan perbedaan antara kitab Injil dan Taurat. Utsman bin Affan membentuk lajnah atau panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Haris dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn As, dan Abdurrahman bin Haris.
Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah dan menyeragamkan bacaan dengan satu dialek, yakni dialek Quraisy. Mushaf yang asli dikembalikan lagi ke Hafsah. Utsman bin Affan menyuruh Zaid untuk memperbanyak mushaf yang diperbarui menjadi 6 mushaf, yang 5 dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basrah, dan Suriah. Yang satu tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Sekian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.